Hujan turun rintik-rintik di desa Sumberjati, saat Pak Salim duduk termenung di beranda rumahnya yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Wajahnya yang renta terpahat oleh garis-garis kelelahan hidup, menyiratkan beban yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Sejak ditinggal almarhum istrinya, Pak Salim menjalani hari-hari tua dengan menanam singkong dan memelihara ayam seadanya. Namun hari itu, langit seolah ikut muram, menyambut tamu tak diundang yang membawa kabar buruk. Bribka Arwan datang tanpa sopan santun. Sepatu dinasnya yang berlumpur menginjak lantai rumah kayu tanpa permisi. Matanya tajam, sorotnya penuh arogansi, dan bibirnya melontarkan ancaman dengan ringan seolah sedang menagih utang biasa. Pak Salim, Anda punya masalah dengan tanah itu. Kalau tak mau repot ke kantor, saya bisa bantu. 50 juta, selesai. Kalimat itu meluncur tanpa rasa bersalah, seolah hukum bisa dinegosiasikan dengan harga. Pak Salim menelan ludah, jantungnya berdegup cepat, tapi mulutnya keluh. Ia tahu betul tanah yang dimaksud adalah warisan mendiang istrinya, yang sudah ia garap sejak muda. Tak pernah ada masalah hukum, tak ada sengketa. Tapi siapa yang berani melawan polisi? Terlebih polisi seperti Arwan, yang dikenal licin, keras, dan dekat dengan pejabat kotor. Tak sedikit warga desa yang terpaksa menjual tanah demi menghindari fitnah buatan pria itu. Apa tak bisa ada jalan lain, Pak? Tanya Pak Salim lirih, mencoba mengulur waktu. Tapi wajah Arwan mengeras. Ia mencengkeram kerah baju Pak Salim dan menyeringai. Bapak pikir saya main-main. Saya bisa buat surat palsu, laporan fiktif, dan besok pagi Bapak sudah duduk di balik jeruji karena penyerobotan tanah negara. Mau coba? Suara itu seperti racun, menembus sampai tulang. Malam itu, Pak Salim tak bisa tidur. Hatinya digerus rasa malu, marah, dan tak percaya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Bagaimana bisa, di tanah yang ia pupuk dengan keringat, justru ia dianggap penjahat. Air matanya jatuh tanpa suara, dan ia merasa semakin kecil di dunia yang seharusnya menjunjung keadilan. Tak ada anak di sampingnya malam itu, hanya suara jangkrik dan angin yang menggoyang atap reyot. Keesokan harinya, ia menjual motor tuanya dan meminjam uang pada koperasi desa. Tak cukup, ia lalu memberanikan diri menggadaikan sertifikat sawahnya ke rentenir, dengan bunga mencekik. Dalam waktu 2 hari, uang 50 juta terkumpul. Ia serahkan pada Arwan tanpa sepatah pun kata, hanya tatapan kosong dan tangan yang gemetar. Arwan tersenyum puas, lalu pergi tanpa menoleh. Namun, luka itu tak sembuh. Kehinaan itu bukan hanya pada kehilangan uang, melainkan pada cara ia dipaksa tunduk oleh orang yang seharusnya melindungi. Pak Salim merasa seolah negara telah meninggalkannya, dan hukum telah dijual murah kepada yang punya kuasa. Dalam keheningan, ia menulis sepucuk surat untuk putranya, Sersan Arga. Bukan untuk minta tolong, hanya untuk melepaskan sesak yang mengendap terlalu dalam. Surat itu dikirim ke barak tempat Arga bertugas. Pak Salim menulisnya dengan tangan gemetar, tanpa air mata, hanya kejujuran seorang ayah yang dipermalukan. Ia tak tahu, kata-kata sederhana yang ia tuliskan akan membakar dada sang anak, dan mengubah perjalanan hidup mereka selamanya. Sersan Arga duduk di tepi ranjang baraknya, mengamati amplop coklat lusuh yang baru saja diterimanya dari tukang pos militer. Tangannya tak segera membuka surat itu, entah kenapa, ada firasat aneh yang mengendap di dadanya. Surat dari ayahnya bukanlah hal yang sering datang. Biasanya hanya 2 kata pendek, sehat selalu. Tapi kali ini, tebal, dan terasa berat, seolah kertas di dalamnya menyimpan beban yang lebih dari sekadar tinta. Dengan hati-hati, ia membelah amplop itu. Tulisan tangan ayahnya masih sama, rapi namun penuh tekanan. Kalimat demi kalimat dibaca dengan mata yang semakin panas. Di setiap kata, Arga merasakan betapa kerasnya ayahnya berusaha menyembunyikan rasa malu. Betapa berat luka batin yang coba ia tutupi dengan kalimat-kalimat lembut. Tapi Arga tahu, di balik cerita tentang seorang petugas yang meminta uang damai, tersimpan kepedihan yang menyesakkan dada. Ia berhenti membaca saat sampai pada kalimat, ayah tak ingin kamu turun tangan. Dunia ayah dan duniamu berbeda. Arga menggenggam kertas itu erat-erat. Dunia mereka memang berbeda, tapi darah mereka sama. Ia tumbuh besar dari keringat ayahnya yang membajak tanah, dari nasi hasil sawah kecil itu. Dan kini, sawah itu digadaikan demi menyuap preman berseragam. Tidak, ini bukan sekadar masalah hukum, ini soal kehormatan keluarga. Amarah meletup di dalam dada.
Bukan amarah yang membabi buta, melainkan kemarahan yang dingin, terkontrol, dan sangat tajam. Ia menatap langit-langit barak yang penuh tambalan, lalu bangkit berdiri. Di cermin kecil, ia memandang wajahnya sendiri, seorang tentara, dilatih untuk membela rakyat, tapi kini harus membela darah dagingnya sendiri dari penindasan aparat korup. Dunia macam apa ini? Arga mengajukan cuti darurat malam itu juga. Ia tak menunggu izin resmi turun. Baginya, pulang bukan lagi soal keinginan, melainkan kewajiban. Sepanjang perjalanan pulang ke desa, pikirannya dipenuhi wajah ayahnya yang tua dan lelah, duduk di kursi reot sambil menahan tangis yang tak pernah ditunjukkan. Wajah itu kini menuntut satu hal, keadilan, meski harus ditebus dengan darah. Sesampainya di desa, Arga melihat langsung perubahan yang terjadi. Rumah mereka terlihat lebih sepi dan suram. Sawah kecil yang dulu hijau kini kosong. Dan ayahnya, berdiri di ambang pintu dengan tubuh ringkih, namun berusaha tetap tegak. Tak ada pelukan saat mereka bertemu, hanya tatapan dalam yang menyimpan ribuan luka yang belum sempat disembuhkan. Di malam yang sunyi itu, Pak Salim menceritakan semuanya, perlahan, seolah mengupas luka yang sudah mengering. Tak ada kebohongan lagi. Ia menceritakan bagaimana Arwan datang, mengancam, dan mempermalukan dirinya. Arga mendengarkan tanpa menyela, namun sorot matanya berubah menjadi gelap. Ia tahu, ini bukan kasus pertama. Desa ini sudah lama dijerat ketakutan oleh sosok yang bersembunyi di balik badge dan pistol. Saat malam menjelang pagi, Arga duduk sendiri di pekarangan. Ia membuka kembali surat ayahnya dan membacanya sekali lagi. Kini bukan sebagai anak, tapi sebagai prajurit. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Jika hukum tak mampu menyentuh tikus-tikus berseragam, maka ia sendiri yang akan menyusup ke lubang mereka dan membakar semuanya sampai habis. Langit desa Sumberjati mendung, seolah turut menyambut kepulangan Arga dengan perasaan yang tak tenang. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju pasar, namun wajah-wajah yang dulu ramah kini menunduk, berbisik di balik punggung. Ia sadar, bukan karena malu, tapi karena takut. Nama Bribka Arwan telah menjadi momok. Bukan hanya bagi ayahnya, tapi bagi hampir seluruh warga yang pernah disentuh ketamakan aparat kotor itu. Arga menyelidiki dalam diam. Ia duduk di warung kopi tua, mengobrol ringan dengan pedagang sayur, tukang ojek, bahkan anak-anak remaja yang nongkrong di pos ronda. Dari mulut ke mulut, ia mendengar pola yang sama, intimidasi, pemerasan, dan ketidakberdayaan. Beberapa warga bahkan pernah mencoba melapor, tapi laporan mereka hilang begitu saja, seperti air yang ditumpahkan ke tanah gersang. Setiap informasi yang Arga gali hanya memperdalam luka di dadanya. Ia merasa seperti sedang menggali kuburan kehormatan orang-orang baik yang dikubur hidup-hidup oleh kekuasaan semu. Arwan bukan hanya oknum, dia adalah simbol dari sistem yang rusak. Dan yang lebih menyakitkan, sistem itu dibiarkan tumbuh liar oleh para atasan yang menutup mata demi kenyamanan jabatan. Pak Salim, yang biasanya menolak bicara tentang luka lamanya, akhirnya membuka suara setelah melihat anaknya berubah semakin murung. Dalam percakapan lirih di bawah pohon mangga, ia menceritakan bagaimana Arwan pernah memeras pemilik toko sembako hingga bangkrut, bahkan membuat satu keluarga memilih meninggalkan desa daripada terus diteror. Dia bukan manusia lagi, ya. Dia rakus, dan tak ada yang bisa menghentikannya, ucap ayahnya lirih. Malamnya, Arga duduk termenung di kamar masa kecilnya, memandangi dinding yang masih dipenuhi foto-foto lama. Ia menatap foto sang ibu yang telah tiada, lalu memejamkan mata. Ibu pernah berkata, jangan pernah diam melihat orang tertindas, meski itu berarti kamu harus berdiri sendiri. Kata-kata itu kini bergaung dalam benaknya, menguatkan tekad yang mulai tumbuh, ini bukan lagi tentang balas dendam, ini soal menebus diamnya dunia terhadap kejahatan. Ia mulai menyusun rencana. Tak bisa sembarangan. Arwan licin dan penuh pengawasan. Ia punya kaki tangan di mana-mana, bahkan beberapa preman lokal menganggapnya pelindung. Satu langkah salah, dan bukan hanya Arga yang terancam, tapi juga ayahnya. Maka, Arga memutuskan bermain dalam bayangan. Ia akan menyusup, merekam, dan menjatuhkan Arwan bukan dengan peluru dulu, tapi dengan bukti. Selama beberapa hari, Arga membuntuti Arwan dari kejauhan. Ia menyamar sebagai buruh harian di proyek jalan, kadang sebagai pemulung botol plastik di sekitar kantor polisi sektor desa. Ia mencatat setiap langkah, setiap pertemuan rahasia, dan setiap orang yang datang membawa amplop atau tas plastik penuh uang.
Semuanya ia rekam dengan kamera kecil tersembunyi yang biasa digunakan dalam latihan intelijen. Namun di balik semua pergerakan itu, terselip satu rasa yang mulai menghantuinya, amarah yang ia pendam semakin mengendap menjadi racun. Semakin banyak kebenaran yang ia lihat, semakin sulit ia menahan diri. Bukan hanya karena Arwan telah mempermalukan ayahnya, tapi karena dunia seolah memberi tempat pada penjahat untuk berdiri di atas kebenaran. Dan di titik itulah Arga sadar, bahwa ia tak hanya sedang pulang, ia sedang memulai perang yang mungkin tak akan bisa dimenangkan tanpa pengorbanan. Langkah kaki Arga tak lagi sekadar milik seorang anak yang sedang marah, tapi milik seorang prajurit yang telah memilih medan tempurnya. Setiap hari ia berjalan dalam bayang-bayang, menyamar, menyelinap, dan mengamati. Di antara celah-celah gedung tua dan warung remang-remang, ia melihat langsung bagaimana Arwan menjalankan kerajaannya. Orang-orang datang padanya bukan karena hormat, tapi karena takut. Dan ketakutan itu telah menjelma menjadi kekuasaan yang nyaris tak tersentuh hukum. Suatu malam, dari balik tirai plastik sebuah warung tuak, Arga merekam percakapan Arwan dengan seorang pria asing. Mereka tertawa sambil bertukar amplop tebal, diselingi kode-kode tentang barang dari pelabuhan dan jatah bulan ini. Tak perlu jadi penyidik untuk tahu ini transaksi kotor. Tapi Arga tahu, rekaman seperti itu belum cukup. Sistem akan menolak kebenaran jika yang membawa adalah tangan biasa. Maka ia harus mengumpulkan lebih banyak, cukup untuk membuat Arwan tak bisa berdiri lagi. Hari-hari berikutnya dihabiskan Arga seperti bayangan tanpa wajah. Ia menyusup ke parkiran belakang kantor polisi sektor, memotret kendaraan yang digunakan Arwan untuk bertemu bandar. Ia bahkan menyuap seorang remaja pengantar kopi untuk mencatat siapa saja yang keluar masuk ruang pribadi Arwan setiap malam. Sedikit demi sedikit, peta kejahatan Arwan tergambar jelas. Namun satu hal membuat jantung Arga berdegup lebih kencang, nama-nama dalam catatan itu bukan hanya preman, tapi juga pejabat kabupaten. Kejutan demi kejutan membuat tekad Arga mengeras. Ia menyadari musuhnya lebih besar dari yang ia kira. Arwan bukan sekadar benalu di dalam tubuh hukum, ia adalah cabang dari pohon busuk yang menjulang tinggi. Tapi Arga tidak gentar. Ia pernah bertempur di medan perang yang lebih brutal dari ini. Bedanya, di sana ia tahu siapa musuhnya. Di sini, ia harus berhati-hati, karena satu kata salah bisa membuat ayahnya dibungkam selamanya. Suatu malam, saat mengikuti Arwan ke sebuah rumah makan mewah di pinggir kota, Arga melihatnya bertemu seorang wanita muda dan seorang pria setengah baya berpakaian resmi. Ia merekam pertemuan itu dari kejauhan. Saat akan beranjak pergi, tiba-tiba seseorang menepuk bahunya. Seorang tukang parkir berpakaian preman, menatapnya dengan tajam. Mata-mata ya, Bang. Arga terdiam. Dalam sepersekian detik, insting bertahan hidupnya aktif. Ia menjatuhkan si pria dengan satu pukulan dan menghilang ke dalam gelap sebelum keadaan makin gawat. Malam itu, Arga kembali ke rumah dengan napas tak beraturan. Pak Salim menyadari perubahan di wajah anaknya, tapi tak bertanya. Arga hanya duduk, memandangi lantai, lalu berkata lirih, "Aku sudah terlalu dalam, ya. Kalau aku berhenti sekarang, semua ini akan percuma." Pak Salim menunduk, mengerti, meski hatinya bergetar. Ia tahu anaknya bukan lagi anak kecil. Tapi di balik keberanian itu, ia tetaplah darah dagingnya, yang sedang menantang neraka sendirian. Esok paginya, Arga mencetak semua bukti, rekaman video, foto-foto, daftar nama, waktu, dan lokasi. Ia menyusunnya dalam satu map tebal. Tapi ia tahu, menyerahkan semuanya ke pihak berwajib bukan solusi. Justru bisa membunuhnya. Ia tak percaya pada institusi yang sama dengan tempat Arwan berlindung. Maka ia mengambil keputusan paling berani, menghadapi Arwan langsung, di tempat dan waktu yang ia tentukan sendiri. Di atas secarik kertas, ia menulis pesan singkat. "Saya tahu semuanya. Datanglah sendiri ke gudang kosong di Jalan Sawit, pukul 11 malam. Jika tidak, rekaman akan dikirim ke media dan kejaksaan." Pesan itu ia kirim melalui seorang kurir anonim. Kini, perang tak lagi berjalan dalam senyap. Arga telah menyalakan api, dan ia tahu, malam itu mungkin akan menjadi malam terakhir seseorang bernapas. Malam itu datang dengan perlahan, diselimuti kabut tipis yang merambat dari persawahan. Di gudang tua bekas penyimpanan pupuk di Jalan Sawit, Arga berdiri diam dalam kegelapan. Lampu senter kecil ia tempel di dinding berkarat, cukup untuk menerangi ruangan tapi tak mencolok dari luar. Di balik tumpukan karung usang,
ia menyiapkan kamera tersembunyi dan satu rekaman suara untuk berjaga-jaga. Di pinggangnya, pistol dinas yang dulu ia simpan dalam koper militer kini terasa berat, seolah tahu bahwa malam ini akan digunakan. Jam di tangannya menunjukkan pukul 10.48 saat suara mesin motor terdengar dari kejauhan. Arga menarik napas panjang. Ia tak tahu apakah Arwan datang sendirian atau membawa bala bantuan. Tapi ia sudah siap dengan segala kemungkinan. Detik demi detik bergulir lambat, seperti siksaan. Keringat dingin merembes di punggungnya meski udara malam begitu dingin. Ia bukan takut mati, tapi takut gagal membalas luka ayahnya. Bribka Arwan muncul, mengenakan jaket kulit dan celana dinas lusuh. Wajahnya gelap, penuh curiga. Ia tak sendiri, dua pria berbadan besar ikut turun dari mobil. Arga mengerutkan dahi. Ia tak menduga Arwan akan membawa pengawal. Tapi ia tak bergeming. Dari balik bayangan, ia muncul perlahan, memperlihatkan tubuhnya sepenuhnya. Sendirian, Arwan, kata Arga datar. Ini urusan kita berdua. Arwan tertawa sinis. Ah, jadi kamu yang ngirim surat ancaman itu. Sersan Arga, anak Pak Salim yang terlalu banyak gaya. Kau pikir bisa main hakim sendiri. Wajahnya mencibir, namun matanya waspada. Arga melemparkan satu map ke lantai, isinya tersebar foto-foto transaksi, daftar nama, dan rekaman yang cukup untuk menjerat Arwan ke lubang gelap hukum. Itu baru permukaan, ujar Arga. Sisanya sudah kusimpan. Sentuh aku malam ini, dan besok pagi hidupmu habis. Namun Arwan bukan tipe orang yang bisa diintimidasi dengan ancaman moral. Ia mengangguk kedua pengawalnya. Salah satu dari mereka maju, menarik senjata tajam dari balik jaket. Arga mundur setapak, tangan kanannya perlahan meraih pinggang. Dalam hitungan detik, gudang itu berubah menjadi arena kematian. Pria pertama menerjang, tapi Arga menjatuhkannya dengan tendangan tepat ke dada. Yang kedua berhasil menyayat lengan Arga, darah mengucur. Tapi ia tetap berdiri. Arwan menodongkan pistolnya, kini tak ada lagi basa-basi. Kau pikir dunia ini adil? Hah. Kita semua cuma bagian dari sistem busuk. Aku hanya lebih pintar dari kalian yang pura-pura bersih. Teriaknya. Arga berdiri, menahan sakit, mata membara. Tidak, kau cuma pengecut yang berlindung di balik seragam. Dalam sepersekian detik, dua tembakan meletus bersamaan. Denting peluru membelah malam, salah satunya meleset, yang lain, tepat menembus dada Arwan. Tubuh Arwan terhempas ke lantai berdebu. Napasnya tersengal, matanya terbelalak tak percaya. Arga berdiri tegak, meski tubuhnya mulai limbung karena luka. Ia memandangi pria yang telah mempermalukan ayahnya, menindas rakyatnya, dan membungkam kebenaran dengan ancaman. Tak ada rasa bangga di wajahnya, hanya keheningan, seperti akhir dari sebuah kutukan panjang. Keadilan tak selalu datang dalam bentuk pengadilan, kadang, ia datang dengan suara tembakan. Arga merangkak ke pojok gudang, meraih ponselnya dan mengirimkan satu pesan, lokasi, rekaman, dan satu kalimat terakhir. Sudah selesai. Tak lama kemudian, sirine polisi terdengar dari kejauhan. Ia tak berniat melarikan diri. Ia hanya duduk di lantai, memegangi luka di lengannya, menatap langit-langit berkarat. Di tengah pekatnya malam dan bau besi yang anyir, Arga tahu, ia baru saja mengukir jalan pulang untuk harga diri yang pernah diinjak-injak. Sirene polisi bergema semakin dekat, memecah keheningan malam yang baru saja menyaksikan sebuah akhir berdarah. Arga masih terduduk di lantai gudang, punggungnya bersandar pada dinding dingin berlumut, darah mengalir pelan dari lengan yang terluka. Ia tak berniat kabur, tidak malam ini, semua sudah terlalu jauh. Ia hanya menatap tubuh Arwan yang tergeletak tak bernyawa di tengah genangan darah, mulutnya setengah terbuka seakan masih ingin mengucap sumpah terakhir. Dalam pikirannya berkelebat wajah Pak Salim tua, rapuh, namun bermata tegar. Arga membayangkan apa yang akan ayahnya rasakan saat mendengar kabar ini. Ia tahu, tidak ada kemenangan yang benar-benar bersih dalam perang semacam ini. Yang tersisa hanyalah luka, kehilangan, dan penghakiman dari dunia yang belum tentu mengerti kebenaran di balik setiap tembakan. Pintu gudang didobrak, polisi masuk dengan senjata terangkat. Arga tak melawan, hanya mengangkat tangannya perlahan. Ia langsung diborgol, tak ada kesempatan menjelaskan apapun. Namun, kamera kecil yang masih menyala di sudut gudang terus merekam. Bukti-bukti yang ia siapkan sebelumnya pun telah terkirim ke wartawan dan lembaga pengawas independen. Ia telah berjudi,
dan kini tinggal menunggu apakah kebenaran akan berpihak padanya atau justru menikamnya dari belakang. Di ruang interogasi, Arga duduk sendirian, wajahnya pucat tapi tatapannya tetap tenang. Petugas yang memeriksanya menyebut tindakannya sebagai eksekusi di luar hukum, menyarankan ia diam. Tapi ia tak gentar, jika hukum tak bisa membela yang lemah, lalu apa artinya negara ini? Ujarnya datar, pertanyaan itu menggantung di udara, tak ada yang menjawab. Karena jawaban sesungguhnya hanya bisa datang dari keadilan, bukan prosedur. Sementara itu, berita pembunuhan Arwan meledak di media. Tapi lebih mengejutkan lagi, rekaman korupsi dan pemerasan yang Arga sebarkan lebih dahulu membuat publik marah. Warga desa bersaksi, beberapa korban berani angkat suara. Tiba-tiba, wajah Arwan yang dulu ditakuti berubah menjadi simbol kebusukan aparat. Perlahan, opini mulai berpihak pada Arga, meski hukuman tetap mengintainya. Pak Salim datang mengunjunginya di tahanan militer. Tangannya menggenggam erat jari-jari Arga yang masih dibalut perban. Tak ada kata-kata manis. Hanya satu kalimat, lirih namun penuh makna, kau telah kembalikan harga diriku, nak. Meski dunia tak memaafkanmu, aku sudah memaafkan dirimu sejak lama. Air mata jatuh di pipi keduanya. Di balik jeruji, mereka merasakan kelegaan yang tidak pernah bisa diberikan oleh sistem hukum manapun. Pengadilan militer digelar, Arga tidak menyangkal perbuatannya, tapi ia menyerahkan semua bukti, kesaksian, dan rekaman. Jaksa militer dibuat bungkam oleh tekanan publik yang mendukung Arga. Akhirnya, keputusan dijatuhkan, Arga bersalah melanggar prosedur, namun tindakannya dianggap dilandasi niat membela warga sipil dan memperjuangkan keadilan. Ia dijatuhi hukuman disiplin ringan dan penurunan pangkat, namun tidak dipenjara. Keluar dari persidangan, Arga berdiri di bawah langit siang yang terang, tapi dadanya tetap sesak. Ia bukan lagi prajurit berpangkat, tapi ia masih manusia, dan lebih penting lagi, ia masih anak dari seorang ayah yang pernah diinjak harga dirinya, dan kini telah tegak kembali. Dunia mungkin belum berubah, tapi setidaknya, malam itu, di antara gelap dan suara peluru, kebenaran sempat bersinar. Hari-hari Arga setelah persidangan tak lagi dipenuhi latihan militer atau teriakan komandan. Ia kini hanya seorang mantan sersan berpakaian sipil, yang namanya dikenal bukan karena penghargaan tempur, melainkan karena sebuah peluru yang ia tembakkan dalam gelap. Ia berjalan di dunia yang sama, tapi dengan pandangan orang-orang yang berbeda, ada yang mengaguminya, ada pula yang mencibirnya sebagai penghukum sepihak. Namun Arga tak mencari pengakuan. Ia hanya ingin hidup dengan hati yang tidak berdarah karena diam. Kembali ke rumah, Arga disambut Pak Salim yang duduk di kursi tua yang dulu reot, kini sudah diperbaiki. Kehidupan desa perlahan membaik, warga mulai berani berbicara, menuntut transparansi, dan tak lagi takut pada sosok berseragam. Kejatuhan Arwan menjadi pemantik bagi banyak desa lain untuk bersuara. Tapi harga dari semua itu bukanlah hal kecil, Arga kehilangan pangkat, kehilangan tempat di militer, dan kehilangan kepercayaan institusi yang dulu ia junjung. Meski begitu, ada yang lebih menyakitkan dari semua itu, kehilangan keyakinan bahwa negara akan selalu berdiri di pihak yang benar. Dalam malam-malam sepi, Arga sering termenung di depan rumah, memandangi bintang dan bertanya dalam hati, apa artinya sumpah prajurit jika yang dilindungi bukan lagi rakyat, melainkan sistem yang menyakiti mereka. Ia tahu luka semacam itu tak bisa disembuhkan oleh medali atau pengampunan. Suatu hari, datang sepucuk surat dari markas besar. Isinya bukan ancaman, melainkan ajakan diam-diam dari seorang kolonel muda yang memperhatikan kasusnya. Kolonel itu menginginkan Arga bergabung dalam unit rahasia yang bertugas menyelidiki penyimpangan hukum di daerah-daerah rawan. Kami butuh orang seperti Anda, yang tak tunduk pada kuasa, tapi tetap menghormati nurani. Arga membaca surat itu berulang kali, mencoba memahami apakah ini penebusan, atau jebakan lain dari sistem. Ia tak langsung menjawab. Dunia militer telah memberinya kehormatan dan merampasnya sekaligus. Namun satu hal ia pahami kini, perjuangan belum selesai. Arwan hanyalah satu dari banyak sosok yang tumbuh dari akar korupsi. Dan jika ia ingin melindungi orang-orang seperti ayahnya, ia tak bisa terus bersembunyi di balik bayang-bayang rumah. Pak Salim menyadari keraguan di wajah putranya. Dalam percakapan singkat, ia berkata, "Jangan takut memulai lagi, nak. Tapi kali ini, pastikan kau berdiri bukan untuk membalas, tapi untuk mencegah." Kalimat itu menamparkan Arga dalam keheningan. Dendam telah usai.
Yang tersisa kini adalah tanggung jawab menjaga agar tak ada lagi keluarga yang harus mengalami kehinaan seperti yang mereka alami. Beberapa minggu kemudian, Arga berdiri di stasiun kota dengan satu tas punggung dan secarik surat balasan. Ia memilih untuk kembali, bukan sebagai prajurit resmi, tapi sebagai bayangan bagi keadilan yang terlalu sering dilupakan. Ia tahu, jalan ke depan tidak akan mudah. Tapi ia telah membayar harga dari kebenaran, dan tak akan menyia-nyiakannya. Dan saat kereta berangkat membawa tubuhnya menjauh dari desa, Pak Salim berdiri memandangi dari kejauhan. Di wajah tuanya, tak lagi ada gurat malu atau takut. Yang tersisa hanyalah kebanggaan, karena anaknya bukan hanya mengangkat senjata, tapi juga mengangkat martabat keluarga, dan lebih dari itu, martabat rakyat kecil yang selama ini dibungkam oleh kuasa. Langkah kaki Arga menyusuri koridor sempit markas baru yang tersembunyi di balik gedung usang milik negara. Tidak ada upacara penyambutan, tidak ada barisan prajurit, apalagi pangkat yang disematkan di bahunya. Yang ada hanya meja tua, setumpuk berkas rahasia, dan sebuah lencana kecil tanpa nama, simbol dari unit intelijen yang bergerak di bawah radar. Ini bukan dunia militer yang pernah ia kenal, tapi justru di sini, ia merasa dirinya lebih dekat dengan sumpah pertamanya, melindungi yang lemah dari ketidakadilan. Di ruang kecil itu, ia bergabung dengan segelintir orang seperti dirinya, mantan penyidik, eks-prajurit yang dicopot karena membongkar korupsi, bahkan seorang mantan jaksa yang dikeluarkan karena menolak tutup mata. Mereka bukan pasukan resmi, tapi mereka adalah barisan terakhir dari kejujuran yang tersisa. Arga tahu, tugas barunya bukan sekadar menangkap. Ia ditugaskan untuk mendengar, mendokumentasikan, dan ketika perlu, menghancurkan dari dalam. Pada misi pertamanya, ia dikirim menyamar ke daerah pegunungan terpencil di Sumatera, tempat kepala desa dan aparat setempat diduga memperjualbelikan bantuan negara. Warga terlalu takut untuk bersuara, pers dibungkam, dan hukum hanya jadi alat kekuasaan. Arga kembali memakai seragam, bukan seragam militer, melainkan seragam rakyat biasa. Ia menjadi bagian dari kehidupan mereka, menyatu dalam kesunyian yang penuh ketakutan. Namun malam-malamnya tetap sama, penuh rasa waspada, penuh pengamatan diam-diam. Ia tak lagi marah seperti dulu, tapi hatinya tetap menyala. Ia mengerti kini, bahwa tugas seorang pelindung tak selalu berdiri di garis depan dengan senjata terangkat. Kadang, tugas itu adalah melihat penderitaan orang lain, dan berkata dalam hati, tidak. Ini tidak boleh dibiarkan. Di sela-sela tugasnya, Arga sesekali menelepon ayahnya. Percakapan mereka sederhana, tak pernah panjang. Tapi cukup untuk menegaskan bahwa ikatan mereka tak lagi dibentuk oleh rasa bersalah, melainkan oleh saling percaya. Pak Salim tak pernah menanyakan detail misi anaknya, dan Arga tak pernah menceritakan lebih dari yang perlu. Namun di setiap percakapan, selalu ada satu kalimat yang tak pernah absen, jaga dirimu baik-baik. Suatu hari, saat kembali dari misi, Arga melihat seorang anak laki-laki berdiri di depan kantor desa sambil membawa papan bertuliskan, tanah ini milik keluarga kami. Kami tidak mau diusir. Arga menatap bocah itu lama, seolah melihat dirinya bertahun-tahun silam, ketika ia juga berdiri tak berdaya di hadapan kuasa. Ia mendekati anak itu, merapikan papan karton yang mulai lecek, dan berbisik, kamu tidak sendiri. Akan ada yang melindungi. Waktu berlalu, dan nama Arga perlahan menjadi legenda di antara rakyat kecil, bukan sebagai tentara, tapi sebagai bayangan yang datang diam-diam saat ketidakadilan menindas. Tak pernah muncul di berita, tak pernah diberi penghargaan. Tapi orang-orang di desa-desa tahu, masih ada yang memakai seragam dalam hatinya, bukan di bahunya. Dan di suatu senja, saat Arga berdiri di tepi danau sunyi seusai menutup satu misi besar, ia tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Seragam bisa dilucuti, pangkat bisa dihapus, namun kehormatan sejati tak pernah tergantung pada simbol. Ia memandang ke kejauhan dan berbisik pada angin, aku masih